Chelsea versus Brentford, The Blues menang 2-1 di Stamford Bridge. Chelsea menghadapi Brentford di Stamford Bridge dalam laga pekan ke-16 Premier League 2024 hingga 2025. Meski diunggulkan untuk meraih kemenangan, pasukan Enzo Maresca harus menghadapi perlawanan sengit dari tim tamu. The Blues memulai pertandingan dengan percaya diri, mendominasi penguasaan bola, dan menciptakan banyak peluang melalui situasi bola mati. Di babak pertama, mereka mencatat 6 tendangan sudut dibandingkan 2 milik Brentford. Peluang pertama datang dari Cole Palmer, tetapi tembakan jarak jauhnya berhasil diamankan oleh kiper Brentford, Mark Flekken. Insiden kontroversial terjadi saat Marc Cucurella dijatuhkan di kotak penalti oleh bek Brentford. Meski tampaknya bek tersebut lebih fokus pada pemain daripada bola, setelah meninjau VAR, wasit memutuskan tidak memberikan penalti. Keputusan ini membuat staf pelatih Chelsea dan penonton kecewa. Cucurella akhirnya mendapatkan momennya di menit ke-43. Sundulannya, memanfaatkan umpan silang Noni Madueke, membawa Chelsea unggul 1-0 sebelum turun minum. Chelsea akhirnya memperbesar keunggulan melalui serangan balik cepat di menit ke-85. Moises Caicedo memotong serangan Brentford dan memberikan bola kepada Enzo Fernandez, yang kemudian mengirim umpan kepada Nicholas Jackson. Kali ini, Jackson tidak menyia-nyiakan peluang, melepaskan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang, membuat skor menjadi 2-0. Namun, Brentford berhasil mencetak gol hiburan di menit-menit akhir. Bryan Mbeumo menunjukkan ketajamannya dengan melewati Levi Colwill dan Tosin Adarabioyo sebelum mencetak gol. Gol ini memastikan Mbeumo mencetak gol di Stamford Bridge untuk musim ketiga berturut-turut. Enzo Maresca bangga bekerja dengan Cole Palmer. Musim 2024 hingga 2025 telah membawa Palmer ke level yang lebih tinggi di bawah arahan Enzo Maresca, yang sudah mengenalnya sejak keduanya berada di Manchester City. Bersama tim U23 City, mereka meraih gelar Premier League 2 pada 2021 dan menorehkan treble bersejarah pada 2023 dengan tim senior. Saat ini, Palmer telah mencetak 11 gol dan menyumbang 6 assist dalam 15 penampilan Premier League, rata-rata berkontribusi lebih dari 1 gol per pertandingan. Maresca mengungkapkan rasa bangganya dapat bekerja dengan Palmer. Saya sangat bangga dan merasa terhormat bekerja dengannya. Cole berbeda dari yang lain, tetapi di sini kami memiliki banyak pemain hebat. Sebagai pelatih kepala, saya merasa beruntung dan bangga bekerja dengan mereka, katanya. Salah satu contoh karakter santai Palmer terlihat ketika ia mencetak penalti Panenka melawan Tottenham Hotspur pekan lalu. Menurut Maresca, sifat santai seperti Palmer adalah ciri khas pemain kelas atas. Banyak pemain top yang memiliki karakter seperti itu. Mereka tampak tidak peduli, tetapi sebenarnya itulah cara mereka merasa bebas dan rileks. Cole juga seperti itu, dia sudah menunjukkan karakter yang sama 5 tahun lalu, dan hingga kini tetap konsisten, ujarnya. Maresca menambahkan bahwa Palmer tidak perlu diubah menjadi seseorang yang berbeda. Dia tetap fokus pada sepak bola dan hal-hal yang penting, yang utama adalah dia memiliki kecintaan luar biasa pada sepak bola. Performa gemilang Palmer membuatnya menjadi topik utama dalam hampir setiap konferensi pers Maresca. Ketika ditanya apakah Palmer adalah pemain terbaik Inggris saat ini, Maresca menjawab, saat ini, mungkin saja dia yang terbaik. Tapi Inggris memiliki banyak pemain hebat, dan Cole adalah salah satunya. Maresca juga optimis tentang potensi Palmer menjadi pemain kelas dunia. Tentu saja dia bisa, tapi dia baru berusia 22 tahun, masih banyak yang perlu dia tingkatkan, termasuk menghadapi penjagaan ketat dari lawan. Namun, saya yakin potensi besar masih menunggunya di masa depan, tutupnya. George Petrovic beri sinyal hengkang dari Chelsea musim panas mendatang. Kiper asal Serbia, George Petrovic, yang kini berusia 25 tahun, sedang menikmati masa pinjaman di Strasbourg setelah posisinya di Chelsea tergeser oleh Robert Sanchez. Sebelumnya, Petrovic sempat menjadi pilihan utama di bawah Mauricio Pochettino musim lalu, memanfaatkan cedera Sanchez untuk tampil dalam 31 pertandingan di semua kompetisi. Ia mencatatkan 7 clean sheet dan membantu Chelsea finish di peringkat ke-6 Premier League. Namun, situasi berubah dengan kedatangan Enzo Maresca sebagai pelatih baru Chelsea. Maresca lebih memilih Sanchez karena dianggap memiliki kemampuan distribusi bola yang lebih baik, sementara Petrovic dinilai kurang kuat dalam aspek tersebut. Akibatnya, Petrovic dipinjamkan ke Strasbourg, yang ternyata menjadi langkah positif dalam karirnya. Di Strasbourg Petrovic tampil mengesankan, dalam 11 laga Liga 1, ia mencatatkan 2 clean sheet dan rata-rata melakukan 3,6 penyelamatan per pertandingan, dengan tingkat penyelamatan mencapai 66%. Statistik ini menempatkannya di antara 10 besar kiper terbaik Liga 1 musim ini. Dalam konferensi pers, Petrovic mengungkapkan rasa puasnya bermain di Strasbourg. Saya sangat menikmati waktu saya di sini. Awalnya, saya berharap tetap bermain di Premier League, tetapi sejak bekerja dengan tim ini, semuanya terasa luar biasa,
ujarnya. Saya tidak merasa keputusan ini adalah kesalahan, saya di sini untuk membantu tim dengan memberikan segalanya. Meski tampil impresif, peluang Petrovic untuk kembali ke Chelsea tampaknya kecil. Enzo Maresca tidak memasukkannya dalam rencana jangka panjang, dan Chelsea dikabarkan siap mempertimbangkan penjualannya pada musim panas mendatang. Dengan performa yang terus menarik perhatian, harga Petrovic diperkirakan akan jauh lebih tinggi dari 14 juta pound sterling yang dibayarkan Chelsea saat merekrutnya pada musim panas 2023. Marc Guiu diklaim punya kualitas mirip Luis Suarez. Chelsea berhasil menunjukkan dominasi mereka dalam kemenangan 3-1 atas Astana di laga lanjutan Liga Eropa. Hasil ini memastikan rekor sempurna The Blues di kompetisi tersebut tetap terjaga. Meski menurunkan pemain dari tim cadangan dan akademi, Chelsea tetap mampu mengontrol permainan dan meraih kemenangan meyakinkan. Marc Guiu menjadi sorotan utama dengan 2 gol cepatnya di babak pertama yang mengawali dominasi Chelsea. Berkat kontribusinya, The Blues tampil lebih percaya diri meskipun Astana memberikan perlawanan lebih sengit di babak kedua. Mantan pemain Chelsea, Joe Cole, yang kini menjadi analis di TNT Sports, memuji performa Guiu dan bahkan membandingkannya dengan legenda sepak bola, Luis Suarez. Saya yakin dia tumbuh dengan menonton Luis Suarez di Barcelona, kata Cole tentang Guiu di TNT Sports. Dia memiliki pergerakan yang sangat cerdas. Sepanjang pertandingan, dia benar-benar menjadi ancaman besar bagi lawan, saya sangat menyukai cara bermainnya. Cole juga memuji energi dan agresivitas Guiu di lapangan, seraya menyoroti potensi besar pemain muda berusia 18 tahun tersebut. Dia memiliki energi dan agresi yang luar biasa. Dengan tubuh besar dan kekuatan yang akan terus bertambah seiring usianya, Chelsea benar-benar memiliki permata sejati di sini, tambah Cole. Membahas performa tim secara keseluruhan, Cole percaya Chelsea memiliki peluang besar untuk bersaing memperebutkan gelar jika konsistensi mereka terus terjaga. Saya senang melihat Chelsea tampil seperti ini. Jika semuanya berjalan sesuai rencana dalam beberapa bulan ke depan, mereka akan menjadi pesaing gelar yang serius. Ia juga memuji pekerjaan Maresca yang telah membawa stabilitas dan kekuatan pada skuad Chelsea. Saat ini, hampir tidak ada kelemahan dalam tim ini, dan itu adalah bukti dari kualitas yang dibawa Maresca. Semuanya terlihat cerah untuk Chelsea, tutup Cole. Lampard puji keunggulan Aaron Mason-Clark dibandingkan pemain Chelsea. Sebagai pelatih baru, Lampard ditugaskan untuk membawa Coventry bersaing dalam perebutan tiket playoff di paruh kedua musim ini. Sebelumnya, Lampard pernah melatih Chelsea 2019 hingga 2021 dan kembali sebagai pelatih interim pada akhir musim 2022 hingga 2023. Dalam pertandingan melawan Hull, Coventry tertinggal lebih dulu akibat gol Joao Pedro di akhir babak pertama. Namun, mereka bangkit di babak kedua melalui gol Mason-Clark dan Jack Rudoni, yang mengamankan kemenangan penting bagi tim. Lampard secara khusus memuji Mason-Clark setelah pertandingan. Sebagai pemain sayap muda, kemampuannya mencetak gol dari jarak dekat sangat mengesankan, hampir semua gol yang ia cetak untuk kami berasal dari area dekat gawang, ungkap Lampard. Ia juga menyoroti keunggulan Mason-Clark dalam membaca permainan dan bergerak tanpa bola. Banyak winger yang enggan masuk ke kotak penalti, tetapi Mason-Clark justru sering berada di sana. Dalam 4 pertandingan sejak saya datang, dia sudah mencetak 3 gol dan memberikan 1 assist, perkembangannya sangat memuaskan, tambahnya. Pujian ini berbanding terbalik dengan kritik Lampard terhadap para pemain Chelsea saat ia melatih klub tersebut. Pada 2020, ia pernah mengeluhkan kurangnya agresivitas pemain Chelsea di kotak penalti. Kami kurang mendominasi kotak penalti, kami perlu lebih sering menguasainya, kata Lampard kala itu. Menurut Lampard, pemain sayap, gelandang, hingga bek sayap harus lebih aktif masuk ke kotak penalti untuk memanfaatkan peluang. Kami membuat kombinasi bagus di sayap, tetapi tidak ada yang benar-benar memanfaatkan kotak penalti dengan baik. Itu sesuatu yang harus kami perbaiki, tegasnya saat itu.